Ngototnya Presiden Jokowi mencari penerusnya yang berpihak pada rakyat. Rakyat kita, rakyat Indonesia butuh pemimpin yang tepat, butuh pemimpin yang benar, yang dekat dengan rakyat, yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat, yang mau bekerja keras untuk rakyat. Itu yang dibutuhkan. Dan pemberani demi rakyat, bukan hanya duduk di istana dan rutinitas, bukan hanya duduk di istana dan tanda tangan, bukan itu. Pemberani yang berani demi rakyat, tegas Jokowi, syarat akan penuh emosi. Bagaimana kriteria seorang pemimpin yang nanti akan meneruskan perjuangan Jokowi tersampaikan di hadapan relawan pendukungnya dalam acara Musyawarah Rakyat 25 tahun lalu, tepat tanggal 14 Mei ini. Republik Indonesia dihadapkan dengan penggulingan masa Orde Baru yang penuh akan kekacauan dan luka mendalam. Orang yang paham tragedi bersimbah darah itu pasti akan selalu menyuarakan bagaimana sadisnya pemerintah yang menebas habis kebebasan rakyatnya sendiri. Sampailah cerita menyayat hati yang terjadi bulan Mei tahun 1998 di telinga generasi penerus bangsa. Mereka yang menjadi saksi hidup dan mati para korban terus menyalurkan momen bagaimana nyawa ditebas dengan mudahnya, kebebasan berpendapat ditebang begitu saja, dan suara rakyat dicekik dengan berbagai ancaman. Memang tidak diceritakan dalam sejarah, tapi kisah itu akan terus menggema sepanjang masa dan mengingatkan bahwa rakyat dibunuh di negara sendiri, seolah-olah penjajahan kembali mendera negara ini. Tapi pelaku tindakan tak beradab itu berasal dari pemimpinnya sendiri. Demokrasi mati suri karena keotoriteran presiden kedua yang membuat setiap orang mencicip ketakutan. Presiden Jokowi tidak ingin hal itu terulang kembali di bumi pertiwi. Itulah mengapa siapapun yang menjadi penerusnya harus memiliki syarat mutlak sebagai pemimpin yang terus berpihak kepada rakyat. Seperti yang telah dilontarkan sang presiden, pemberani yang berani demi rakyat, bukan berani mencurangi rakyat. Kenapa Jokowi mengucapkan tegas dengan syarat penuh emosi? Karena darah Orba masih mengalir sampai sekarang. Orang-orang yang menjadi eksekutor pada bulan Mei 1998 masih menghantui kehidupan rakyat hari ini, dan mungkin nanti entah kapan berakhirnya. Mereka sudah mulai memutarkan kaset lama. Sedikit usang, tapi demi melancarkan tujuannya, semua akan kembali dilakukan. Mulai dari merangkul orang-orang lama hingga memperketat keamanan, seolah-olah celah yang banyak dimilikinya harus tertambal dengan baik. Sebenarnya tanda-tanda munculnya Soeharto ini sudah lama ada, tapi kita menganggapnya bukan hal yang serius. Bahkan meme sarkas yang juga membodohi generasi muda sudah berkeliaran dalam setiap acara salah satu elit politik. Banner-banner bergambar Soeharto yang memamerkan wajah sumringahnya bertebaran di seluruh negeri. Kalau ekspresinya itu memamerkan kebanggaan karena berhasil membawa rakyat sejahtera, tidak masalah. Tapi kalau kesumringahannya itu menandakan kepengisan yang mengancam kehidupan rakyat, apa tidak muak jadinya? Tidak berhenti di banner Soeharto saja yang terus berseliweran di mata rakyat. Beredar juga tindakan yang bercermin pada masa Orde Baru.
Tindakan itu datang dari kubu elit politik yang sudah memulai pergerakannya untuk bergerilya menangkap siapapun yang menyuarakan perbedaan pendapatnya. Aku membenarkan orang yang mengeluarkan statement bahwa antek-antek Soeharto itu masih melenggang cantik di negeri ini. Ya, mereka inilah yang menyerukan bagaimana kekerasan dapat menyelesaikan masalah di Indonesia. Salah sedikit dibully, salah sedikit dipermalukan di depan umum, salah sedikit diviralkan, salah dikit diberi hukuman. Tidak ada aturan yang mengaturnya, tapi kesemena-menaan itu terus dinampakkan demi memperlihatkan kekuasaan yang dimiliki sang tuan. Itulah yang disebut sebagai pemberani. Tapi beraninya bukan memperjuangkan rakyat, melainkan menindas mereka. Presiden Jokowi tidak ingin pemimpin seperti itu yang menjadi penerusnya, karena konstitusi negara kita sudah mengatur bagaimana kemerdekaan negeri ini. Kebebasan direntangkan seluas-luasnya bagi rakyat untuk menyuarakan pendapat, aspirasi, dan keluh kesahnya. Memang hal itu pernah mati setelah kemerdekaan dan baru berhenti dengan ditandai pelanggaran HAM pada bulan Mei 1998. Tapi apa hal itu akan terulang lagi? Tentu tidak. Maka Presiden Jokowi sebagai pemimpin dan juga anak bangsa tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Presiden Jokowi akan terus mengarahkan pilihan rakyat ke orang yang benar-benar membela hak rakyat, bukan yang membawa kepentingan golongannya sendiri. Kenapa Presiden Jokowi? Karena dia pemimpin negeri ini yang tahu seluk-beluk orang-orang yang mendekat kepadanya. Kenapa harus Jokowi? Karena selain pejabat publik, dia adalah politisi ulung di Indonesia Raya. Dia tahu jalan politik pejabat di negara ini. Cukup sekali tragedi tahun 1998 yang mengerikan dan menyisakan trauma berkepanjangan itu tidak boleh terulang kembali. Sakitnya yang dirasakan itu belum pulih betul. Sebagian orang masih merasakan kekejaman zaman Soeharto, entah yang menimpa dirinya sendiri, temannya, saudaranya, hingga keluarganya. Keketuaan Jokowi untuk memberi arahan, clue, ataupun sinyal ke rakyat tentang sosok pemimpin paling tepat. Inilah yang tidak boleh diabaikan. Alasannya jelas, ia tidak ingin kebebasan dan kemerdekaan rakyat lenyap ditelan antek-antek Soeharto. Ia ingin demokrasi negara ini tetap terjaga dengan memerangi keotoriteran pemimpin terdahulu yang sudah mencelakakan rakyat. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwan.com dan ditulis oleh Nikmatul Sugiarto. Bagaimana menurut Anda?